Di mana Yesus berdoa pada malam ia ditangkap? Taman Getsemani, kolam Bethesda, Bait Allah. Taman Getsemani. Siapa murid yang menyangkal Yesus hingga 3 kali? Tadeus, Filipus, Petrus. Petrus. Telinga siapa yang dipotong Petrus namun disembuhkan Yesus? Yairus, Malkus, Kirenius. Malkus. Siapa imam besar yang menjabat pada masa pelayanan Yesus? Nikodemus, Kayafas, Gamaliel. Kayafas. Siapa gubernur Roma yang turut mengadili Yesus? Pontius Pilatus, Filipus, Herodes. Pontius Pilatus. Siapa penjahat yang dipilih orang banyak untuk dibebaskan? Barsabas, Barnabas, Barabas. Barabas. Siapa raja wilayah Galilea yang turut mengadili Yesus? Pontius Pilatus, Filipus, atau Herodes? Herodes. Minka masih punya banyak pertanyaan, jangan nyerah dulu ya. Benda apa yang ditaruh di kepala Yesus sebelum ia disalibkan? Kain ungu, mahkota duri, ikat kepala. Mahkota duri. Siapa orang yang membawakan salib Yesus? Rufus dari Kirene, Alexander dari Kirene, Simon dari Kirene. Simon dari Kirene. Di mana Yesus disalibkan? Sinai, Getsemani, Golgota. Yesus disalibkan di Bukit Golgota. Siapa murid yang mengkhianati Yesus? Bartolomeus, Simon orang Zelot, Yudas Iskariot. Yudas Iskariot. Apa bunyi tulisan yang dipasang di atas kepala Yesus saat ia disalib? Inilah raja orang percaya, inilah raja dunia, inilah raja orang Yahudi. Jawabannya adalah, inilah raja orang Yahudi. Berapa upah yang diterima Yudas karena telah menyerahkan Yesus? 30 keping uang perak, 50 keping uang perak, 80 keping uang perak. Yudas menerima 30 keping uang perak. Apa arti kata hakaldama? Tanah darah, tanah perjanjian, tanah tengkorak. Hakaldama artinya tanah darah. Ayo sedikit lagi, jawab pertanyaan ini. Apa arti kata Golgota? Tempat tengkorak, lembah kematian, taman Tuhan. Tempat tengkorak. Siapa yang menguburkan Yesus? Petrus, Yusuf dari Arimatea, Yohanes dan Yakobus.
Yusuf dari Arimatea. Siapa yang berbohong bahwa Yesus tidak bangkit, melainkan mayatnya dicuri para murid? Mahkamah Agama, Herodes, Pontius Pilatus. Mahkamah Agama. Siapa yang pertama kali melihat Yesus setelah kebangkitannya? Maria ibu Yesus, Maria dari Betania, Maria Magdalena. Maria Magdalena. Siapa murid yang tidak percaya bahwa Yesus telah bangkit? Thomas, Andreas, Filipus. Thomas. Di mana Yesus bertemu saudara-saudaranya setelah kebangkitannya? Yudea, Galilea, Samaria. Galilea. Aku adalah seorang anggota Mahkamah Agama yang juga pengikut Yesus. Aku orang benar yang menanti-nantikan kerajaan Allah. Dengan sembunyi-sembunyi aku menghadap Pilatus dan meminta jenazah Yesus untuk dikuburkan. Siapakah aku? Aku adalah Yusuf dari Arimatea. Aku seorang penyamun yang sedang menjalani hukuman. Namun suatu ketika, aku mendengar orang-orang meneriakkan agar aku dibebaskan. Mereka menyalibkan orang yang disebut Raja orang Yahudi dan membebaskanku. Siapakah aku? Aku adalah Barabas. Aku seorang wanita yang mengikut Yesus dan menjadi muridnya. Yesus pernah membebaskanku dari 7 roh jahat. Akulah orang yang pertama kali bertemu Yesus setelah kebangkitannya. Siapakah aku? Aku adalah Maria Magdalena. Aku salah satu murid Yesus yang penuh semangat. Aku berkata kepada Yesus bahwa aku bersedia masuk penjara dan mati bersamanya. Namun, saat Yesus ditangkap dan ada orang mengenaliku sebagai muridnya, aku berkata bahwa aku tidak mengenalnya. Siapakah aku? Aku adalah Simon Petrus. Aku adalah imam besar yang menjabat saat Yesus disalibkan. Aku dan ayah mertuaku mengatur siasat untuk membunuh Yesus. Siapakah aku? Aku adalah Kayafas. Aku salah seorang murid Yesus. Aku ini seorang pencuri yang menjadi bendahara dalam kelompok pelayanan Yesus. Aku mengkhianati dan menjualnya demi uang. Siapakah aku? Aku adalah Yudas Iskariot. Aku seorang Farisi yang pernah datang kepada Yesus dan mendengarkan pengajarannya. Ia berbicara tentang lahir baru kepadaku. Aku membawa 30 kg campuran minyak mur dan gaharu untuk meminyaki jenazah Yesus. Aku membantu proses penguburannya. Siapakah aku? Aku adalah Nikodemus. Aku ini salah satu murid Yesus. Waktu Yesus menampakkan diri kepada teman-temanku, aku tidak bersama mereka. Aku tidak percaya bahwa Yesus bangkit sampai aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Siapakah aku? Aku adalah Thomas. Aku adalah gubernur Yudea. Orang-orang membawa Yesus kepadaku untuk diadili. Aku tidak menemukan kesalahan apapun padanya.
istriku mendapat mimpi tentang Yesus dan bersaksi bahwa ia adalah orang benar. Aku menyerahkannya kepada orang-orang untuk disalibkan karena mereka mendesakku. Siapakah aku? Aku adalah Pontius Pilatus. Aku seorang wanita saleh yang sedang berduka. Aku menyaksikan anak sulungku yang tidak berdosa dihukum mati. Namun pada hari ketiga ia bangkit. 40 hari kemudian ia naik ke surga. Siapakah aku? Aku adalah Maria, ibu Yesus. Aku seorang pria yang baru datang dari luar kota. Sebuah salib diletakkan di bahuku dan aku disuruh mengikuti seorang pria yang penuh luka cambuk, berjalan menuju tempat penyaliban. Siapakah aku? Aku adalah Simon dari Kirene. Hewan apa yang dikendarai Yesus saat ia memasuki Yerusalem? Tepat sekali, jawabannya adalah keledai. Dalam perjalanan menuju Yerusalem, Yesus melewati sebuah kota bernama Betfage. Ia menyuruh 2 muridnya meminjam keledai betina dan anaknya. Dengan keledai-keledai itulah Yesus memasuki kota Yerusalem. Benda apa yang dibentangkan oleh orang-orang di jalan ketika Yesus memasuki kota Yerusalem? Jawabannya adalah pakaian dan daun palem. Ketika Yesus memasuki kota Yerusalem, orang banyak menyambutnya dengan meriah. Mereka menghamparkan pakaian dan daun palem di jalanan yang akan dilewati Yesus. Beberapa hari kemudian, seruan pujian ini akan berubah menjadi seruan kemarahan. Siapakah nabi Perjanjian Lama yang nubuatnya digenapi saat Yesus dielu-elukan di Yerusalem? Jawabannya adalah Nabi Zakaria. Jika kita baca dengan cermat, Perjanjian Lama penuh dengan nubuatan dan bayang-bayang tentang Yesus. Nubuat tentang Yesus dielu-elukan di Yerusalem ini bisa dibaca di Zakaria 9 ayat 9. Apa yang dilakukan Yesus ketika ia masuk ke bait Allah sesaat setelah ia tiba di Yerusalem? Jawabannya adalah membalikkan meja-meja penukar uang dan bangku-bangku pedagang merpati. Yesus menyucikan bait Allah karena orang mengubahnya menjadi tempat berdagang dan bukan rumah doa. Saat perjamuan malam, Yesus menyebut roti yang dipecah-pecah melambangkan apa? Jawabannya adalah tubuh Yesus. Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Katanya, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Saat perjamuan malam, Yesus menyebut anggur melambangkan apa? Jawabannya adalah darah Yesus. Yesus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu." Siapakah yang bertanya kepada Yesus tentang identitas murid yang akan mengkhianatinya? Jawabannya adalah Yohanes. Nama Yohanes memang tidak tertulis secara jelas, namun penulis mencatatnya sebagai murid yang dikasihinya. Sebutan ini dipakai Yohanes untuk mengidentifikasi dirinya dalam Injil yang ia tulis. Siapakah murid yang meninggalkan perjamuan malam lebih awal untuk mengkhianati Yesus? Mudah, jawabannya adalah Yudas Iskariot. Yohanes 13 ayat 27 hingga 30 mencatat bahwa setelah Yudas menerima roti perjamuan dari Yesus, ia kerasukan setan. Lalu Yesus berkata, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Lalu ia pergi meninggalkan Yesus dan murid-murid lainnya.
Apa yang terjadi pada Yesus saat ia berdoa dalam kesedihan dan penderitaan yang mendalam di Taman Getsemani? Keringatnya jatuh seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Alkitab mencatat bahwa Yesus mengalami penderitaan yang mendalam saat ia berdoa di Taman Getsemani. Alkitab tidak mencatat bahwa keringat Yesus berubah menjadi darah. Studi mencatat, bisa jadi karena derasnya, keringat itu menjadi seperti titik-titik darah. Kemungkinan lainnya, Yesus benar-benar mengeluarkan keringat darah. Kondisi medis langka yang disebut hematidrosis, yang terjadi saat seseorang mengalami stres berat. Hanya Lukas, yang adalah seorang dokter, yang mencatat hal ini. Bagaimana Yudas menunjukkan Yesus kepada orang-orang yang hendak menangkapnya? Jawabannya adalah Yudas mencium Yesus. Yudas berkata kepada orang-orang yang akan menangkap Yesus bahwa orang yang ia cium itulah Yesus yang harus mereka tangkap. Kepada imam besar siapa Yesus pertama kali diperhadapkan? Imam besar itu bernama Kayafas. Setelah ditangkap, Yesus dibawa ke hadapan Kayafas, imam besar. Di situ semua pemimpin agama Yahudi berkumpul untuk menuduh Yesus. Tuduhan apa yang diberikan mahkamah agama kepada Yesus? Mereka menuduh bahwa Yesus menghujat Allah. Imam-imam kepala dan seluruh mahkamah agama memberikan tuduhan palsu kepada Yesus bahwa ia mengaku dirinya sama dengan Tuhan. Mereka menuduhnya menghujat Allah. Apa yang Pontius Pilatus lakukan untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersalah atas darah Yesus? Jawabannya adalah mencuci tangannya. Pilatus tahu bahwa Yesus tidak bersalah, namun terpaksa menyerahkan Yesus untuk disalib atas desakan orang banyak. Untuk menunjukkan bahwa ia tidak bersalah atas darah orang ini, ia mencuci tangannya di hadapan mereka. Benda apa yang ditaruh di kepala Yesus sebelum ia disalibkan? Jawabannya adalah mahkota duri. Para tentara menganyam mahkota duri dan meletakkannya di atas kepala Yesus dan mengolok-olok dia dengan menyebutnya Raja orang Yahudi. Siapa orang Farisi yang bersama Yusuf dari Arimatea menguburkan Yesus? Orang itu adalah Nikodemus. Nikodemus yang sebelumnya pernah mendatangi Yesus malam-malam dan bertanya tentang kehidupan kekal, membawa minyak mur dan gaharu. Apa yang dilakukan imam kepala untuk mengamankan kubur Yesus? Jawabannya adalah memeterai batu penutup kubur dan menempatkan tentara Roma untuk menjaganya. Mereka meyakinkan Pilatus untuk menjaga kubur Yesus karena takut murid-murid Yesus akan mencuri mayatnya. Apa yang terjadi kepada para penjaga yang menjaga kubur Yesus saat melihat malaikat yang menggulingkan batu penutup kubur Yesus? Mereka gentar ketakutan dan menjadi seperti orang mati. Saat malaikat Tuhan nampak, para penjaga diliputi ketakutan yang sangat besar dan menjadi seperti orang mati. Kepada siapa Yesus menampakkan diri pertama kali setelah ia bangkit? Jawabannya adalah Maria Magdalena. Benar atau salah? Paskah merupakan hari peringatan peristiwa kelahiran Yesus. Salah. Paskah adalah peringatan kebangkitan Yesus. Peristiwa kelahiran Yesus diperingati sebagai Natal. Benar atau salah? Yesus ditangkap di Taman Eden.
Salah, Yesus ditangkap di Taman Getsemani. Benar atau salah? Sebelum ayam berkokok 1 kali, Petrus sudah menyangkal Yesus 3 kali. Benar, di Lukas 22 ayat 61 mencatat bahwa sebelum ayam berkokok hari itu, Petrus telah 3 kali menyangkal Yesus. Benar atau salah? Di atas kayu salib Yesus dipasang tulisan, "Inilah Raja orang Yahudi." Benar. Benar atau salah? Kata-kata yang dipasang di atas salib Yesus ditulis dalam 3 bahasa. Benar. Di dalam Yohanes 19 ayat 20 mencatat bahwa kata-kata tersebut ditulis dalam bahasa Ibrani, Latin, dan Yunani. Benar atau salah? Saat Yesus mati di kayu salib, tabir bait suci terbelah 2. Benar. Benar atau salah? Petrus adalah orang pertama yang ditemui Yesus setelah kebangkitannya. Salah, bukan Petrus, tapi Maria Magdalena. Benar atau salah? Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Benar. Benar atau salah? Yesus menampakkan diri kepada Yohanes dan Yakobus dalam perjalanan ke Emmaus. Salah. Murid yang ditemui Yesus dalam perjalanan ke Emmaus adalah Kleopas dan seorang murid lagi yang namanya tidak disebutkan. Pertanyaan terakhir. Benar atau salah? Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Kalimat ini dikatakan Yesus kepada Bartolomeus yang meragukan kebangkitannya. Salah, bukan Bartolomeus, tapi Thomas.